to Watson Film bersama gue, Petri. Conjuring Universe kembali menakut-nakuti penonton dengan rilisnya The Conjuring The Devil Made Me Do It di bioskop dan mendapat pendapatan sebesar 2,2 juta dolar dan lebih dari 750.000 penonton. Bisa dibilang ini rekor baru di era pandemi. Film The Conjuring 3 ini menjadi seri ke-8 dari waralaba film horor populer sejak rilis The Conjuring 2013 yang digarap James Wan. Seri ini udah berkembang melampaui kisah Ed dan Lorraine Warren dengan trilogi spin-off yakni Annabelle tahun 2014, The Nun tahun 2018, dan The Curse of La Llorona tahun 2019. Kalau berdasarkan timeline The Conjuring Universe, film The Devil Made Me Do It berada dalam waktu yang mana ya? Kali ini Kincir ingin kasih tahu bagaimana timeline untuk mengetahui urutan kejadian kisah nyatanya. Yang pertama, ada Annabelle Creation tahun 2017. Annabelle Creation adalah prequel dari Annabelle tahun 2014. Keduanya merupakan prequel dari trilogi The Conjuring. Film ini memperluas bagaimana boneka jahat yang pertama kali kita lihat di film pertama The Conjuring garapan James Wan dirasuki. Semuanya dimulai saat keluarga Mullins, si pembuat boneka, berduka karena kehilangan anak mereka yang tewas karena kecelakaan pada 1943. 12 tahun setelah kejadian itu, keluarga Mullins menjadikan rumahnya sebagai penampungan anak yatim piatu. Sayangnya, impian anak-anak yatim piatu akan rumah yang besar dan mewah harus sirna. Rumah yang baru saja mereka tempati ternyata punya rahasia mengerikan. Dalam film ini juga ada Easter egg yang berhubungan dengan film-film The Conjuring Universe ini. Salah satunya adalah petunjuk buat film The Nun yang berlatar pada 1952. Yang kedua, The Nun tahun 2018. The Nun berlatar pada medio 1952. Berawal dari Pastor Burke dan Suster Irene menyelidiki bunuh diri seorang biarawati di sebuah biara di Rumania. Keduanya belum menyadari kalau itu terkait dengan iblis falak. Jasad suster yang bunuh diri tersebut ditemukan oleh Frenchy, pemuda dari desa yang bertugas memasok logistik gereja. Pada adegan terakhir, film melompat ke latar 1971. Ada adegan Frenchy yang sebenarnya adalah Maurice Derial, pria yang kerasukan entitas jahat pada The Conjuring tahun 2013. Ed dan Lorraine Warren menangani kasus eksorsisme pria tersebut untuk mengeluarkan sosok entitas jahat yang merasukinya. Usut punya usut, sebelumnya Falak diam-diam telah berhasil merasukinya saat masih bekerja di biara. Yang ketiga, Annabelle tahun 2014. Ending film Annabelle Creation berhubungan dengan pembuka Annabelle ini. Mengambil latar 1967, film horor ini melanjutkan kisah teror boneka iblis yang kembali menghantui manusia. Sequel ini juga menjadi benang merah pada The Conjuring pada epilog. Di akhir ceritanya, yakni sebelum akhirnya boneka setan ini dibawa pulang dan dikunci di kediaman Ed dan Lorraine Warren. Yang keempat, Annabelle Comes Home tahun 2019. Film Annabelle ketiga, Annabelle Comes Home, dimulai dengan Warren membawa Annabelle ke ruangan artefak mereka. Ini adalah lanjutan dari adegan di pembukaan The Conjuring yang berlatar 1968. Film ini melompat 1 tahun ke depan, yaitu 1969. Ketika suatu malam, Annabelle membangunkan roh jahat lain dan menargetkan Putri Warren, Judy, sebagai korban. Ini terjadi setelah tetangganya bikin masalah dengan membiarkan Annabelle lepas. Yang kelima, The Conjuring tahun 2013. Akhirnya, sampai pada film pertama dalam The Conjuring Universe. The Conjuring ini juga bisa dibilang jadi film horor terbaik yang digarap James Wan. Peristiwa berdasarkan kisah nyata mengerikan ini terjadi pada 1971 ketika Ed dan Lorraine Warren membentuk keluarga Perron yang pindah ke rumah berhantu. Tanah tempat rumah mereka berdiri rupanya tanah yang dulunya menjadi kediaman Bathsheba dan telah dikutuk olehnya. Bathsheba merupakan wanita yang mengabdi setan sebelum kemudian bunuh diri dengan menggantung diri. Keluarga Perron menghubungi pasangan Warren untuk menangani kasus tersebut. Di sisi lain, Bathsheba membebaskan boneka Annabelle dan mereka mengincar Judy, anak pasangan Warren, tapi Judy berhasil diselamatkan. Dan di film inilah pertama kali Ed dan Lorraine Warren diperkenalkan sebagai cenayang. Hantu-hantu mengerikan juga tampil dalam film pembuka semesta The Conjuring. Film ini juga banyak adegan yang berkaitan langsung dengan film The Nun dan seri Annabelle. Yang keenam, The Curse of La Llorona tahun 2019. Film The Curse of La Llorona sebenarnya jadi film stand-alone. Namun, ada keterkaitan dengan The Conjuring Universe dengan munculnya karakter Pastor Perez yang tampil di Annabelle. Berlatar pada 1973, Pastor Perez mengobrol dengan Anna Gracia tentang bagaimana dia melawan boneka jahat Annabelle. Meski hanya itu hubungannya, bukan berarti kita nggak akan melihat La Llorona di film-film mendatang.
The Curse of La Llorona bercerita tentang sosok hantu perempuan yang mengincar anak-anak. Yang ketujuh, The Conjuring 2 tahun 2016. Sequel The Conjuring ini juga berdasarkan pada kisah nyata. Berlatar pada 1976, The Conjuring 2 menceritakan Ed dan Lorraine Warren menyelidiki rumah Amityville. Saat sedang menjalankan ritual, Lorraine mendapatkan penglihatan kalau Ed akan mati tertusuk. Lorraine juga melihat sosok Valak. Kemudian, keduanya pindah pada kasus keluarga Hudson di Inggris pada tahun 1977, yang dikenal dengan kasus Enfield Haunting. Keluarga Hudson mengalami banyak kejadian aneh, di mana anak pertamanya, Janet Hudson, dirasuki sesosok entitas yang ternyata arwah Bill Wilkins, pria tua yang dulu pernah tinggal dan mati di rumah yang didiami keluarga Hudson. Arwah Bill senang mengganggu keluarga tersebut. Pasangan Warren menyadari kalau arwah Bill gak berniat jahat. Dia hanya dikendalikan oleh Valak yang dalam upayanya meneror pasangan Warren. Sampai akhirnya Valak udah gak mengganggu, dan Lorraine berhasil mengirim Valak ke neraka. Yang kedelapan, tentunya The Conjuring 3, The Devil Made Me Do It tahun 2021. Nah, itu dia timeline dari film Conjuring Universe. Kira-kira kalian suka film Conjuring yang mana nih? Share pendapat kalian di kolom komen ya. Oh ya, kalau kalian suka update tentang film dan game, langsung aja kunjungi website kita di kingsir.com. Karena di situ banyak pembahasan tentang game dan film. Kalian bisa langsung aja cek ke websitenya. Cukup sekian nonton film kali ini bersama gue, Petri. Bye-bye!